Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita berjumpa pada mata kuliah ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bersyukur atas nikmatnya ya, sehingga kita kembali selalu diberi kesempatan untuk bisa belajar. Dan pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan yang pertemuan kemarin. Yang kita bahas kali ini adalah tentang peta wilayah penelitian pendidikan, dan khususnya adalah peta wilayah pendidikan agama Islam. Harapannya nanti begitu selesai perkuliahan ini, mahasiswa bisa mengidentifikasi peta wilayah penelitian pendidikannya itu ada di mana. Berarti bersesuaian dengan prodinya. Dan konteks kita kali ini adalah prodi PAI, ya berarti mahasiswa PAI bisa menentukan saya berada di posisi yang mana untuk bisa melakukan penelitiannya. Begitu. Dan ada dua agenda ya, hanya ada dua agenda yang akan kita bahas, yaitu peta wilayah penelitian pendidikan secara umum, baru kita masuk peta wilayah penelitian PAI-nya seperti apa. Nah, ini yang saya maksud dengan peta wilayah penelitian pendidikan. Kalau secara umum peta wilayah penelitian pendidikan ini ya hanya ada tiga ya. Ada peta filosofis, ada struktural, dan ada operasional. Apa yang dimaksud dengan peta wilayah filosofis? Ini berkaitan dengan kajian-kajian yang sifatnya filosofis, kayak misalnya kalau di pendidikan ya berarti apa yang menjadi landasan filosofis pendidikan itu. Kalau misalnya PAI juga demikian, landasan filosofisnya penelitian itu apa? Oh, mungkin salah satunya karena kita berbicara sebagai landasan filosofis, landasannya pendidikan agama Islam adalah Quran dan hadis. Oh, berarti bolehlah kita melakukan penelitian yang berkaitan dengan ayat-ayat pendidikan misalnya seperti itu yang ada di Al-Quran atau juga di hadis. Ini yang saya maksud. Nah, kalau landasan struktural ini berarti berkaitan dengan landasan yang sifatnya itu produk kebijakan, berarti sudah ngomong konteksnya. Kalau PAI di Indonesia ya kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia. Misalnya apakah perpres, apakah peraturan pemerintah, atau apakah itu permen dan lain sebagainya, seperti itu. Dan yang ketiga ini berarti wilayahnya ada di operasional, artinya sudah berbicara tentang praktek pendidikan ya. Praktek pendidikan itu ada di mana nanti kita akan lihat, termasuk juga kalau PAI itu wilayahnya itu ada di mana kalau yang operasional. Nah, ada alat bantu ini ya. Alat bantu saya bikin analisis papan catur yang sebenarnya ini saya modifikasi dari profesor saya, Prof. Abin ya, Abin Makmun ini, bahwa kita lihat berdasarkan pusat pendidikan ya, ini bagi yang termaktub di dalam Undang-Undang Pendidikan ya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini bahwa pusat pendidikan ini ada tiga, ada sekolah, ada keluarga, ada masyarakat. Artinya tiga ini adalah tiga lembaga pendidikan ya, tiga lembaga pendidikan. Jadi kita tidak menganggap bahwa sekolah itu ya atau pendidikan itu hanya terjadi di sekolah, itu tidak. Di keluarga juga terjadi peristiwa pendidikan, bahkan di keluarga itu boleh sejak sebelum lahir ya, itu sudah terjadi yang namanya peristiwa pendidikan. Oke, kemudian di masyarakat juga demikian. Tetapi kita perlu melihat bahwa dari tiga wilayah pusat pendidikan ini kita bisa melihat objeknya, berarti yang diteliti itu berdasarkan sifat kajiannya ini juga lagi-lagi ada tiga ya, sebagaimana yang ini, yaitu ada yang sifatnya filosofis, ada yang struktural, dan ada yang operasional. Filosofis, struktural, operasional tadi sudah saya sampaikan. Nah, tinggal kita memilah ya, bahwa kalau berdasarkan pusat pendidikannya ada tiga, berarti ini 1, 2, 3 seperti itu, maka sifatnya, sifat filosofis juga ada 1, 2, 3. Demikian juga struktural, ini juga ada di tiga lembaga tadi ya, di sekolah, di keluarga, di masyarakat, bahkan di operasional juga seperti itu. Bisa di sekolah, bisa di keluarga, dan bisa di masyarakat.
Ini artinya yang tadinya seolah-olah peta wilayah penelitian pendidikan itu hanya ada 3, ternyata kalau di silang dengan 3 jenis lembaga pendidikannya, ada 3 berarti 3 kali 3 ada 9, berarti ada 9 wilayah peta penelitian pendidikan. Nah, tinggal kita lihat misalnya kalau saya ingin meneliti tentang motivasi belajar PAI, siswa SMP Negeri 2 Cilacap misalnya. Nah, motivasi belajar PAI itu sebagai mata pelajaran, berarti itu ada di sekolah ya. Karena siswa SMP Negeri 2 Cilacap itu berarti artinya ada di sekolah. Ini berarti yang nanti tempat atau lokasi penelitiannya itu ada di sekolah. Tetapi karena berbicara tentang motivasi belajar siswanya, ini berarti sudah di konteks realitas ya. Berarti ada di wilayah operasional. Berarti ini artinya di angka 7 posisi penelitian yang dengan judul tadi. Ini di posisi 7. Bagaimana kalau misalnya posisi 3? Oke, posisi 3 misalnya begini. Saya mau meneliti penelitian ini berarti di masyarakat ya, di masyarakat. Lokasinya ada di masyarakat atau lembaga pendidikannya ada di masyarakat, tapi yang filosofis ya, yang filosofis. Boleh kalau yang filosofis, kalau misalnya tentang pendidikan komunitas dan lain sebagainya, itu berarti ada di masyarakat. Tapi bagaimana itu bisa terjadi berkaitan dengan filosofi yang dianut di komunitas tersebut, berarti ini ada di masyarakat. Atau misalnya kalau di PAI apa ada namanya pendidikan di pendidikan agama Islam di masyarakat ada ya, ada misalnya pendidikan untuk masyarakat kaum yang sudah sepuh misalnya ya, tapi ini baru secara teoritisnya, berarti itu masih masuk di filosofis seperti itu. Ini ketika kita bisa melakukan pembacaan ini, maka begitu ada masalah kita langsung bisa menentukan posisinya berarti apakah ada di nomor 1, nomor 2 dan seterusnya sampai dengan nomor 9. Dan saya perlu ingatkan lagi bahwa nomor ini boleh saya mulai dari sini juga bisa 1, 2, 3. Jadi bukan yang difahami itu nomornya ya, tapi posisi kita membaca. 1 itu artinya penelitiannya ada di sekolah tapi sifatnya masih filosofis. 9 itu artinya penelitiannya ada di masyarakat tapi sifatnya operasional. Begitu seterusnya. Nah, kenapa angka 7 saya merah-merahi? Ini adalah tanda bahaya. Di prodi kita atau secara umum sebenarnya di prodi-prodi pendidikan ini biasanya ini sudah numpuk ya, ibarat pulau. Ini seluruh pulau di Indonesia, maka ini ibaratnya adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa ini sudah numpuk, banyak yang melakukan seperti itu, sehingga kalau diajukan ke program studi atau ke fakultas ada peluang besar untuk ditolak, bukan diterima ya, karena sudah menumpuknya. Kecuali hal yang sangat update begitu, ini masih memiliki peluang. Maka mengantisipasi judul panjenengan itu nanti tertolak ya, sebaiknya keluar dulu dari zona ini ya. Keluarlah ke wilayah ide ya, 1 sampai 9 selain yang 7 maksud saya. Kecuali dengan PD masalah ini sangat up to date, belum pernah dilakukan di wilayah 7, boleh tetap dilakukan. Ini saya maksud memberi warna merah seperti itu. Jadi dalam keadaan bahaya. Nah, lalu bagaimana posisi penelitian PAI? Nah, berarti kita harus merujuk kepada profil lulusan PAI sesuai dengan CPLPTKI yang tahun 2018 ini. Jadi yang pertama itu adalah sebagai pendidik PAI. Nah, pendidik PAI kan sebenarnya wilayahnya boleh di 3 sekolah ini, di lembaga pendidikan ini maksud saya. Boleh di sekolah, boleh di keluarga, boleh di masyarakat, itu namanya pendidik PAI. Nah, asisten peneliti. Nah, jadi masih baru asisten ya. Asisten penelitian pendidikan agama Islam boleh 9 ya. Boleh 9 ini.
Terus pengembang bahan ajar PAI. Nah, kalau pengembang bahan ajar PAI, siapa biasanya yang melakukan pengembangan bahan ajar? Biasanya guru, karena relatif ada tuntutan untuk melakukan itu. Nah, kalau begitu ya posisinya di sini, karena sebagai guru berarti posisinya adalah di operasional. Dia juga tidak mungkin melakukan pengembangan kebijakan, wong dia bukan policy maker, ya. Seperti itu. Oke, apalagi sampai mengembangkan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan landasan-landasan pendidikan agama Islam. Dia bukan pakar, maka tidak bisa mengembangkan. Berarti bahan ajar berarti posisinya ada di 7. Itu misalnya berdasarkan melihat kepada profil lulusan prodi ini, maka posisi penelitiannya ada di hampir 9 wilayah ini. Begitu ya. Dan yang terakhir, ini slide yang terakhir ya. Ini berarti maaf, bukan slide terakhir ya. Kalau kemudian kita secara spesifik melihat proses pembelajarannya ya, proses pembelajaran saya sebut lagi-lagi bisa di 3 pusat pendidikan tadi. Tapi kalau kita melihat satu persatu ini ya, ada aspek sistem, komponen sistem pembelajaran PAI itu ya, berarti ada tujuan, ada peserta didiknya, ada guru, materi, media, alat, pendidikan, strategi, lingkungan, dan evaluasi. Maksud saya dari 9 kotak yang khusus di sistem ini ya, ini sebenarnya masing-masing boleh diteliti. Misalnya jenengan mau meneliti tujuannya saja. Tujuannya saja nggak mungkin dengan penelitian di sekolah, berarti di operasional hanya meneliti tentang tujuannya. Tapi kalau penelitian itu dilakukan secara filosofis, boleh. Berarti posisinya di mana? Ya posisinya berarti di sini. Tentang aspek tujuan, tetapi yang ada di sekolah dan sifatnya adalah filosofis. Ini yang saya maksudkan. Sehingga kalau tadi jenengan posisi prodi PAI ada 9 wilayah, kemudian ini juga melihat sistemnya masih ada 9 lagi. 9 kali 9 sebenarnya wilayah panjenengan itu 81 wilayah. Jadi kalau ada alasan tidak dapat judul penelitian karena mencari masalahnya sulit, karena sudah overlap, itu sebenarnya bukan alasan. Berbeda kalau misalnya prodi PGMI, prodi PGSD, itu kan memang sudah dibatasi ya. Prodi PGMI ya sudah, dia nggak boleh meneliti di sekolah, keluarga, dan masyarakat, karena dia sudah menspesifikkan bahwa MI itu atau SD itu adalah lembaga pendidikan formal. Kalau formal berarti di sini di sekolah. Seperti itu. Berarti hanya ditujukan lebih berhimpitan lagi kan. Jadi berbahagialah prodi PAI, ini wilayahnya 9 kali 9 berarti ada 81. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaannya, apakah sudah siap? Mau mengambil posisi di mana penelitian Anda? Nah, itu jawabannya ya bergantung kepada panjenengan. Yang penting ini guys, sebagai penutup, saya berpesan, kalau sejak selesai saya di slide ini ditanya posisinya di mana penelitian panjenengan, kemudian jenengan menjadi bingung, itu malah alhamdulillah. Kenapa? Karena itu tandanya normal dan tandanya jenengan itu sudah mulai paham. Jadi orang yang bingung itu sebenarnya mulai paham tapi sedikit-sedikit ya. Seperti itu. Jangan seperti yang di bawah ini ya, ngalamun ya, walaupun ini bukan manusia, atau pegang kepala begitu. Oke. Sehingga saya sekali lagi dalam rangka memotivasi, selamat berproses, semoga panjenengan selalu dianugerahi kelapangan dan kesuksesan, termasuk kelapangan nanti menyelesaikan program sarjana ya. Thank you. Segala hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.